kakeknya yang sudah lama meninggal di Gunung Lawu. Dan saat mendengar hal tersebut, teman saya sangat shock. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agung di acara saya Bisri, bincang seputar misteri. Untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang kejadian yang dialami oleh teman saya sendiri, tapi kebetulan beliau tidak mau untuk menceritakan secara langsung, jadi mencoba menceritakan pengalaman beliau yang sudah dialami saat mendaki ke Gunung Lawu. Langsung saja ke inti ceritanya. Kejadian ini dialami oleh teman saya kurang lebih sekitar tahun 90-an. Pada saat itu beliau mendaki ke Gunung Lawu melalui jalur Cemoro Sewu. Saat mendaki, suasana seperti biasa, ramai, tidak ada gejala atau hal-hal yang aneh. Dari pos Cemoro Sewu, pos 1 lancar, tidak ada kejadian. Saat itu suasana sangat kondusif dan ramai. Dalam perjalanan menuju pos 1 menuju pos 2 sama tidak ada rintangan, dan peristiwa yang teman saya alami baru terjadi di pertengahan antara pos 2 dengan pos 3. Pada saat itu kebetulan kejadian masih sore hari, jadi teman saya tidak memiliki pikiran atau prasangka yang aneh-aneh, karena saat mendaki suasana masih cerah, belum malam. Jadi saat teman saya di pertengahan jalan menyalip pendaki, kebetulan pendaki tersebut perempuan. Jadi teman saya, karena dia sendiri juga melihat ada pendaki yang sendirian, ia sapa, dan dalam proses mendaki ke pos 3, teman saya dan pendaki yang ditemuinya saling mengobrol tanpa ada hal yang mencurigakan. Singkat cerita, teman saya ngobrol banyak hal, mendaki sampai ke pos 3 bersama-sama. Sampai pos 3, teman saya menawarnya untuk meminum dulu sambil beristirahat sejenak, dan pendaki itu juga mengiyakan. Saat sampai di pos 3, teman saya menawarinya untuk beristirahat terlebih dahulu sambil menikmati kopi yang teman saya bawa. Saat teman saya dan si pendaki perempuan ini membuat kopi, teman saya berbincang banyak hal dan menanyai beberapa hal kepada pendaki perempuan ini. Pendaki perempuan ini ditanyai oleh teman saya kenapa bisa berada sendirian di jalur tersebut. Dia menjawab kalau baru ketinggalan atau terpisah dari rombongannya, sehingga teman saya juga menganggap itu hal wajar, karena biasanya memang ada hal-hal seperti itu yang terjadi di
jalur pendakian Lawu. Ada rombongan yang terpisah dengan rombongan yang lain. Kemudian teman saya juga sempat berkenalan, kebetulan namanya tidak saya sebutkan karena saya nggak enak dengan teman saya. Jadi si pendaki perempuan ini saat berkenalan mengaku dari Jogja. Singkat cerita, ngopi bersama sambil ngobrol banyak hal. Setelah selesai atau sudah habis ngopinya, karena teman saya masih ingin menikmati rokoknya dan ingin menikmati sambil beristirahat terlebih dahulu, karena selama perjalanan dari pos Semeru sampai pos 3 teman saya belum beristirahat sama sekali, dan si cewek ini memohon izin untuk melanjutkan terlebih dahulu. Teman saya pun juga mengiyakan karena melihat kondisi si pendaki perempuan ini juga terlihat masih sehat, jadi tidak khawatir sama sekali. Si pendaki perempuan ini melanjutkan perjalanan, teman saya menghabiskan rokok dulu sambil beristirahat. Setelah selesai beristirahat, teman saya melanjutkan perjalanan sampai di pos 4 Cendang Derajat, sampai ke puncak tidak menemui perempuan tadi. Anehnya lagi, teman saya juga kok nggak ketemu sama sekali, padahal harusnya kan kalau perempuan mungkin nggak secepat teman saya saat mendaki. Tapi teman saya berpikir positif, mungkin dia emang sudah terbiasa, jadi dia bisa lebih cepat karena kondisinya masih bagus. Saat tadi berbincang-bincang, kebetulan teman saya diberi alamat oleh si pendaki perempuan itu di daerah Jogja. Alamatnya detail, jadi teman saya berinisiatif suatu saat ingin berkunjung ke rumah si cewek tersebut. Selesai dari puncak, teman saya turun. Saat turun juga tidak ada hal yang mencurigakan atau hal-hal yang aneh. Sampai Cendang Derajat, pos 4, pos 3, sampai pos Semeru, alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Singkat cerita, teman saya sampai rumah selang beberapa hari karena teman saya penasaran ingin berkunjung ke alamat yang dikasih ke teman saya oleh pendaki perempuan tersebut. Karena rasa penasaran yang tinggi, teman saya berinisiatif untuk pergi ke Jogja sendirian dengan menggunakan kendaraan umum. Dia menuju alamat yang telah diberikan si pendaki perempuan tersebut. Dengan kendaraan transportasi umum, otomatis dia mencoba mencari alamat tersebut sambil bertanya-tanya kepada teman-temannya yang berasal dari Jogja. Karena semangat, teman saya akhirnya bisa menemukan alamat tersebut, dan saat teman saya mencoba untuk masuk atau bertamu ke alamat yang dikasih si pendaki tersebut, teman saya belum ada rasa yang aneh karena tidak ada gejala-gejala yang aneh lah, istilah masih hal wajar semua. Dan saat teman saya sudah di depan pintu rumah yang diberi alamat si pendaki tersebut, teman saya memberikan salam kepada yang ada di rumah, siapa tahu ada yang keluar. Dan saat teman saya memberi salam, kebetulan ada yang menjawab salam teman saya, perempuan Parubaya, dan ternyata perempuan tersebut adalah ibu dari si pendaki tersebut. Teman saya cerita banyak hal kepada perempuan Parubaya tersebut kalau teman saya baru berkenalan atau baru mendaki beberapa hari ketemu dengan si pendaki tersebut. Saat teman saya memberitahu kepada perempuan Parubaya tersebut, perempuan Parubaya tersebut langsung menangis, dan teman saya jadi bingung kenapa malah menangis si ibu ini, padahal teman saya ingin bermain
berkunjung untuk bersilaturahmi, tidak ada hal-hal yang aneh. Saat si ibu sudah mulai reda tangisannya, baru beliau bercerita ke teman saya. Ternyata yang ditemui teman saya itu adalah putrinya yang sudah lama meninggal di Gunung Lawu. Dan saat mendengar hal tersebut, teman saya sangat shock karena saat itu benar-benar terlihat nyata bahwa dia bertemu dengan pendaki tersebut, jalan bareng, ngopi bareng, tapi ternyata pendaki tersebut sudah lama meninggal di Gunung Lawu. Mungkin ini tadi kisah dari teman saya yang sangat miris, atau mungkin juga ada hal-hal, atau mungkin juga ada teman-teman lain yang mengalami hal yang sama. Jadi saat teman saya setelah mendengar cerita itu, dia pulang dengan keadaan yang sangat shock dan seperti orang linglung. Sampai-sampai beberapa tahun teman saya memutuskan untuk tidak mendaki lagi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah normal semua, dia juga sudah mulai aktif lagi di pendakian gunung. Ya, itu tadi teman-teman yang bisa saya ceritakan dari pengalaman teman saya. Semoga apa yang saya ceritakan tadi bisa memberikan hiburan dan bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.